Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali bersama Bapak Ibu melalui channel kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupload video-video terbaru. Nah Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas terkait penilaian video pembelajaran ya, tentunya ketika UKIN begitu. Nah langsung saja Bapak Ibu kita lanjutkan terkait kriteria penilaiannya ya. Nah sebelum kita lanjut ke kriteria penilaian video UKIN begitu, mari kita lihat terkait petunjuknya ya. Nah, petunjuk di sini untuk alur PPG guru tertentu. Yang pertama adalah pemanggilan dan penetapan peserta. Ini Bapak Ibu sudah melaluinya. Kemudian melakukan pembelajaran mandiri melalui PMM dan lapor diri ke LPTK juga sudah melaluinya. Nah, yang akan Bapak Ibu lalui selanjutnya adalah melakukan pendaftaran UKP PPG dan selanjutnya melaksanakan UTBK berbasis komputer ya tentunya di sini, dan ujian kinerja berupa pembuatan studi kasus dan juga video pembelajaran. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu jika alhamdulillah semoga saja bisa lulus ya. Namun ketika nanti tidak lulus UTBK dan ujian kinerja, Bapak Ibu akan melakukan retaker atau tes ulang begitu. Semoga saja Bapak Ibu yang menonton video kali ini semuanya lulus sekali ujian ya. Tidak ada retaker-retaker. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Nah lanjut Bapak Ibu terkait aspek penilaian ya. Kemarin kita sudah membahas aspek penilaian dari A sampai F. Nah, kita sekarang dilanjutkan aspek G sampai L gitu. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam aspek G ya. Baik, di dalam aspek G ini yaitu menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Di sini poin pertama, mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini guru membimbing peserta didik dalam diskusi kelompok. Jadi Bapak Ibu diharapkan mampu membimbing anak didik kita dalam diskusi kelompok begitu ya. Nah, dengan cara apa? Berkeliling ke semua kelompok. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, yang aspek H di sini membiasakan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Nah, untuk poinnya yang pertama adalah menerapkan interaksi aktif dan empatik dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini guru menerapkan variasi interaksi dalam pembelajaran. Indikator idealnya guru menerapkan ragam variasi interaksi 3 arah, yaitu guru, siswa, kemudian ke siswa juga. Jadi guru ke siswa, siswa ke siswa, siswa ke guru, seperti itu ya. Jadi ada interaksinya begitu dalam pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masih di aspek yang H dan indikator yang pertama, dan di sini ada lagi terkait guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk indikator idealnya yaitu guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan bernyanyi, bermain, dan bereksplorasi baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan ya, dengan melakukan permainan ataupun bernyanyi-nyanyi atau bereksplorasi, baik itu nanti di dalam kelas ataupun bisa juga dilakukan di luar kelas. Kelanjutannya Bapak Ibu ya, masih di aspek H tadi
masih menerapkan interaksi yang aktif dan empatik ya, yang berpusat pada peserta didik, guru melakukan ice breaking. Jadi Bapak Ibu harus melakukan ice breaking juga begitu. Nah, indikator idealnya bahwa guru melakukan ice breaking setiap kali diperlukan sesuai dengan kondisi kelas. Jadi bisa memecah kepenatan begitu ya, atau ketegangan begitu kita Bapak Ibu melakukan ice breaking. Baik, dilanjut ke aspek yang I Bapak Ibu ya, yaitu membiasakan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Di sini yang pertama, menghargai hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai guru. Nah, untuk indikatornya, guru menghargai perbedaan jawaban dan respon peserta didik. Jadi Bapak Ibu guru harus menghargai ya apapun jawaban dari peserta didik dan respon anak-anak begitu. Kita tetap harus memberikan motivasi, penghargaan begitu ya, agar nanti anak itu tidak down begitu ketika jawabannya itu ada kekeliruan begitu, atau ada respon yang keliru. Yang penting mereka itu sudah mau berusaha. Nah, indikator idealnya yaitu guru menghargai perbedaan jawaban dan respon peserta didik yang benar maupun yang salah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu untuk aspek yang J, bahwasannya itu aspeknya menggunakan konteks pembelajaran dan cara mengajarkannya. Nah, di sini dapat mengimplementasikan struktur dan alur pengetahuan dari suatu bidang keilmuan yang relevan untuk pembelajaran. Nah, untuk indikatornya, guru mengajar runut sesuai dengan struktur materi ajar yang relevan. Jadi untuk indikator idealnya, guru mengajar runut sesuai dengan struktur materi ajar yang relevan. Nah, jadi Bapak Ibu ketika mengajar harus urut ya, kegiatan awalnya, kegiatan intinya, kegiatan penutupnya begitu, dan tidak membingungkan anak-anak ya, harus jelas begitu. Dilanjutkan Bapak Ibu masih di aspek J ya. Nah, tadi kita untuk yang poin A mengajar runut ya sesuai dengan struktur materi ajar. Nah, yang B ini guru mengikuti alur materi ajar dalam pembelajaran. Indikator idealnya guru melaksanakan pembelajaran sesuai alur materi ajar dengan urut, lengkap, dan logis, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sehari-hari sesuai dengan tahap operasional konkret. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti ketika melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas, tadi alurnya materi ajarnya harus urut ya, urut, lengkap, logis, serta Bapak Ibu juga harus kontekstual begitu, mengaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari sesuai dengan tahap operasional konkret. Jadi kalau misalkan kelas rendah berarti tahap operasional konkretnya dari benda nyata begitu, belum abstrak Bapak Ibu ya. Nah, lanjut masih di aspek yang C, kita masuk ke yang C ya. Poinnya bahwa guru tidak mengalami miskonsepsi selama pembelajaran. Nah, indikator idealnya bahwasanya guru tidak mengalami miskonsepsi selama pembelajaran dan meluruskan miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik. Jadi ketika anak-anak itu memahaminya itu keliru, ada miskonsepsi begitu ya, silakan Bapak Ibu langsung meluruskan ya, langsung meluruskan saat itu juga agar nanti tidak mengalami miskonsepsi konsep begitu. Baik, kita lanjut ke aspek K Bapak Ibu ya, yaitu menggunakan pengetahuan dan menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik. Di sini poinnya yang pertama, menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang sosial, agama, dan ekonomi yang relevan untuk menetapkan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama yang A, guru menggunakan budaya dan lingkungan peserta didik sebagai konteks dalam pembelajaran. Untuk indikator idealnya yaitu guru menggunakan konteks pembelajaran yang sesuai dengan budaya dan lingkungan peserta didik. Jadi sesuaikan pembelajarannya, cara belajarnya begitu ya, dengan budaya dan lingkungan peserta didik ya.
Nah, begitu Bapak Ibu ya terkait aspek K. Lanjut untuk yang aspek L, menerapkan pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Di sini Bapak Ibu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara adaptif dalam pembelajaran. Nah, di sini usahakan Bapak Ibu menggunakan TIK ya, teknologi baik di awal, inti, dan penutup. Untuk indikator idealnya, guru menggunakan TIK di seluruh kegiatan awal, inti, dan penutup dengan berbagai variasi platform. Misalkan Bapak Ibu di awal bisa menggunakan PowerPoint ya, PowerPoint yang ada videonya dari YouTube. Kemudian di kegiatan inti Bapak Ibu bisa menggunakan word wall atau kuisi sebagai pemberian kuis-kuis begitu ya. Dan nanti di bagian penutup Bapak Ibu bisa menggunakan yang lainnya, misalkan YouTube kembali juga boleh begitu. Silakan Bapak Ibu divariasikan dari berbagai macam platform biar menarik begitu. Nah, masih di aspek L Bapak Ibu ya. Yang B, guru menggunakan berbagai platform media digital dalam pembelajaran secara adaptif ya. Untuk indikator idealnya, guru mengkombinasikan media digital yang sudah tersedia online dengan dikembangkan sendiri. Nah, tadi Bapak Ibu ada YouTube, silahkan dimanfaatkan dengan baik. Bapak Ibu ada Canva, ada PPT, silahkan divariasikan yang menarik begitu, atau bisa memanfaatkan word wall begitu. Di sana banyak aplikasi yang menarik sekali, jenis-jenisnya silahkan diadopsi begitu ya, divariasikan sesuai dengan materi kita, sesuai dengan langkah pembelajaran kita begitu. Itu nanti sangat-sangat bermanfaat untuk kita agar anak-anak itu bisa student center ya. Anak-anak itu nanti akan interaktif pembelajarannya. Nah, mungkin cukup sekian Bapak Ibu terkait kriteria penilaian video pembelajaran ketika Bapak Ibu melaksanakan UKIN begitu ya, merekam video pembelajarannya begitu di kelas. Nah, itu adalah kriteria-kriteria yang akan dinilai begitu. Nah, Bapak Ibu, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti akan kami lanjutkan untuk poin yang selanjutnya begitu ya, sampai Q ya. Masih ada satu tahapan lagi, part 3-nya akan ada, itu part penutupnya begitu ya Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu hebat, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Semangat, 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 dan semangat.